memaparkan mengenai analisis Bank Muamalat Indonesia dalam laporan keuangan tahunan mereka. Poin yang akan saya paparkan ialah latar belakang dan permasalahan. Baik, menuju poin pertama, latar belakang. Berdasarkan pedoman keakuntansian, lembaga keuangan perbankan syariah akan menggunakan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berjeniskan IFRS dan PSAK Syariah sebagai prosedur pedoman. Nah, sebagai intermezzo, PSAK IFRS ini merupakan International Financial Record Standard yang diadaptasi oleh Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. Nah, untuk PSAK Syariah akan berlandasan pada sistem AOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Nah, kembali kepada poin latar belakang. Berdasarkan sistem kapitalis, laporan tahunan diasumsikan dapat memberikan informasi yang baik mengenai suatu perusahaan. Laporan tahunan juga diasumsikan bisa bebas nilai dan tidak mempedulikan beberapa nilai, yaitu nilai keadilan dan etika. Oleh karena itu, dalam membuat laporan keuangan perbankan syariah digunakan pendekatan lain, yaitu standar AOIFI. Meskipun standar AOIFI masih berlandaskan pada sistem kapitalis, namun pertumbuhan teoritis mereka dapat menjadi titik awal yang membantu mengarah pada peningkatan kriteria pengungkapan yang dapat digunakan oleh bank syariah atau lembaga semacamnya. Namun, dalam laporan ini dihipotesiskan bahwa nilai-nilai syariah belum diaplikasikan dengan baik dalam laporan keuangan tahunan ini. Berlanjutkan pada poin permasalahan. Berdasarkan hal-hal yang sudah dipaparkan pada poin latar belakang, maka laporan keuangan ini dianalisis untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai syariah sudah diaplikasikan ke dalam laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia. Selain itu, akan dibahas pula peran laporan tahunan dan pertumbuhan pesat yang dialami oleh organisasi keuangan dan perbankan syariah. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Saya Yen Suryani. Saya akan memaparkan penelitian di poin yang kedua tentang metodologi penelitian. Penelitian di sini merupakan hasil penelitian kualitatif yang memakai dua metode. Yang pertama komparatif dan kedua analitik. Penelitian komparatif dilakukan dengan dua cara, yaitu perbandingan antara persyaratan mengungkapkan akuntansi konvensional dan persyaratan AAO-IFI. Setelah itu, laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia dianalisis dan dibandingkan dengan kedua standar tersebut. Nilai-nilai Islam di sini diartikan sebagai informasi yang disajikan oleh perusahaan dengan secara spesifik relevan dengan organisasi Islam lainnya. Dilakukannya penelitian ini menggunakan laporan tahunan PT Bank Muamalat Indonesia dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2000. Setelah menganalisis laporan tahunan 1992 sampai dengan 1999, terlihat jelas bahwa laporan tahunan menawarkan derajat yang lebih tinggi. Misalnya, laporan tahunan 1999 menawarkan lebih banyak pengungkapan daripada laporan 1998. Nah, karena itu, penelitian difokuskan terutama pada laporan Bank Muamalat Indonesia tahun 1999. Item informasi dalam laporan tahunan diidentifikasikan lalu didaftarkan. Laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia 1999 juga memuat laporan akuntansi independen yang analisisnya mencakup informasi yang diungkapkan melalui laporan audit yang disajikan oleh auditor independen sebagai bagian dari laporan tahunan. Lembaga perbankan dan keuangan lainnya juga
digunakan sebagai bagian dari studi banding. Misalnya 2 laporan tahunan Bank Islam Malaysia tahun 1995 dan 1996. Laporan tahunan 1998 milik Faisal Finance Institution juga dianalisis. Isi laporannya tahunan Bank Muamalat 1999 hampir sama dengan laporan tahun 1997 dan 1998. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan 1992 sampai 1996 cukup mirip, dan item-itemnya juga yang diungkapkan pada 1996 lebih komprehensif daripada informasi diungkapkan juga itu dalam laporan tahunan tahun sebelumnya. Isi laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia sepertinya sebagian besar telah sesuai dengan item yang diungkapkan dalam daftar Susanto lampiran B daripada rekomendasi yang ditawarkan dari AAO IFI. Hal ini mungkin bisa dimaklumi karena BMI juga harus mematuhi peraturan Bank Sentral Indonesia dulu. Dan laporan keuangan harus diaudit oleh auditor independen yang sesuai dengan standar akuntansi Indonesia atau bisa disebut PSAK 38 untuk perbankan. Nah, lanjut ke poin ketiga, yaitu pertumbuhan Bank Islam. Pertumbuhan industri perbankan Islam dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1998 terbilang sangat pesat, karena meskipun sangat pesat, ada juga pertumbuhannya rata-rata tertimbang beberapa variabel dari 12 bank syariah besar. Jumlah rasio keuangan utama untuk lembaga keuangan Islam lebih dari memuaskan, bisa dibilang bagus. Nah, pada hakikatnya intinya sih lembaga semacam itu juga harus membutuhkan evaluasi yang sangat menuntut, atau harus gitu ya. Oleh karena itu, perkembangan pesat lembaga keuangan Islam memerlukan standar yang jelas untuk mengungkapkan informasi. Bukan hanya standar umum yang harus dipenuhi pengungkapannya, tapi juga harus standar yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Dan di Indonesia, selain Bank Muamalat, terdapat beberapa bank syariah, perbankan syariah, diantaranya Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank NRI, Bank Bukopin, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Masih banyak lagi sih selain itu. Terdapat juga sejumlah bank konvensional yang saat ini sedang mempertimbangkan pembukaan untuk unit syariahnya. Selain inisiatif yang relatif baru, Jakarta juga sudah memperkenalkan pasar modal syariah dan Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Di situ juga memperdagangkan sertifikat Islam dan sekuritas syariah lainnya. Perkembangan yang pesat ini mensyaratkan bahwa standar pengungkapan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mencakup pengungkapan bagaimana perusahaan menginterpretasikan nilai-nilai Islam dalam operasinya sehari-hari. Dan masalah yang kita hadapi dalam situasi ini adalah adanya dua paradigma, yakni kapitalis dan Islam. Dasar standar akuntansi ini dan standar pengungkapan ini masih dilandasi atau masih didasarkan pada filosofi akuntansi konvensional. Namun pada saat yang sama, keyakinan kita juga membutuhkan landasan yang berbeda sesuai dengan filosofi dan paradigma yang berbeda. Dalam situasi ini terdapat inkonsistensi nilai antara standar akuntansi konvensional dan standar akuntansi Islam. Sampai saat ini perkembangan akuntansi syariah masih dalam tahap awal perkembangan, di mana wacana masih banyak, masih mengikuti pendekatan normatif. Hal ini menjadi sorotan saat melihat laporan tahunan Bank Syariah
yang menjadi target studi ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Salfi Rahmani akan menjelaskan pembahasan hasil penelitian. Materi yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan pada umumnya untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan, seperti mengkomunikasikan kondisi keuangan kepada organisasinya. Selain itu, ada dua pernyataan dari APB nomor 4 1970 Part 2 dan Toolbox Commit tahun 1973. Yang pertama, menurut APB nomor 4 1970 Part 2 mendefinisikan tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat diandalkan tentang sumber daya dan kewajiban perusahaan, kemajuan ekonomi dan perubahan lain dalam sumber daya dan kewajiban yang dibutuhkan oleh pengguna, terutama pemilik kreditur. Menurut Toolbox Commit 1973 juga mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut. Tujuan dasar dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi. Pengguna laporan keuangan berusaha untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi konsekuensi tunai dari keputusan ekonomi mereka. Informasi harus diungkapkan dalam laporan keuangan jika kemungkinan besar akan mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Informasi yang memenuhi persyaratan ini bersifat material. Tujuan ini terkait dengan sistem ekonomi dan sosial kapitalis yang tidak menerapkan pandangan dunia transendental. Namun, bagi umat Islam, selain itu, tujuan keuangan, informasi lain yang terkait dengan keputusan organisasi dalam menerapkan aturan syariah adalah penting. Artinya, mereka membutuhkan informasi mengenai transendental, etika, moral, dan agama lain dari perusahaan untuk dicantumkan laporan tahunan. Materi yang selanjutnya yaitu standar akuntansi perbankan syariah. Persyaratan pengungkapan untuk perbankan syariah yang dirumuskan oleh AAOIV atau Lembaga Keuangan Islam, yaitu item pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan tahunan oleh Botoson tahun 1997. Yang pertama, informasi latar belakang. 1. Pertanyaan tujuan atau sasaran carport. Yang kedua, hambatan untuk masuk dibahas. Yang ketiga, lingkungan yang kompetitif. Yang keempat, deskripsi umum bisnis. Yang kelima, produk utama. Dan yang terakhir, pasar utama. Yang kedua, ringkasan hasil sejarah selama 10 atau 5 tahun. Yang pertama yaitu ROA atau informasi yang cukup untuk dihitung. Yang kedua, margin laba atau informasi yang cukup untuk dihitung. Yang ketiga, perputaran aset atau informasi yang cukup untuk dihitung. Yang keempat, ROE atau informasi yang cukup untuk dihitung. Dan yang terakhir, ringkasan penjualan dan NI selama 8 kuartal terakhir. Yang ketiga, akuntansi statistik non-keuangan utama, yaitu jumlah karyawan, kompensasi rata-rata karyawan, order backing, presentasi penjualan desain produk dalam 5 tahun terakhir, saham, unit terjual, harga jual unit, pertumbuhan unit terjual. Selanjutnya yaitu informasi yang diproyeksikan, pangsa pasar yang diperkirakan, perkiraan arus kas, belanja modal, dan aturan pengeluaran KRND, perkiraan keuntungan, perkiraan penjualan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan dan analisis manajemen. Yang pertama, perubahan penjualan, perubahan pendapatan operasional, perubahan harga pokok penjualan, perubahan laba kotor, perubahan biaya penjualan dan administrasi, perubahan beban bunga dan pendapatan bunga, perubahan laba bersih, ubah inventoris, perubahan piutang, perubahan belanja modal atau RND, perubahan bangsa pasar. Standar tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi tingkat pengungkapan sesuai nilai-nilai Islam dalam laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia.
Dari daftar yang berkaitan dengan standar pengungkapan, kita dapat melihat bahwa informasi yang secara khusus berkaitan dengan nilai-nilai Islam hanya berjumlah 7 dari total 29. Dengan kata lain, 87,7% standar yang diikuti dengan akuntansi konvensional. Dalam penyajian laporan tahunan, Bank Muamalat menggunakan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, Badan Pengawas Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah BMI. Di Indonesia, tidak ada standar yang mengikat untuk penyajian laporan tahunan oleh Bank Syariah. Dengan demikian, regulasi keterbukaan informasi hanya berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan konvensional Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu pengungkapan dalam laporan tahunan. Ada 2 laporan tahunan menurut Anderson dan Epstein 1995, yaitu menemukan bahwa investor masih menuntut pengungkapan tambahan dalam laporan tahunan, misalnya litigasi yang tertunda, klaim yang tidak ditegaskan, laporan laba rugi yang dianggarkan, pernyataan nilai saat ini, profitabilitas ini atau segmen produk, audit manajemen, perubahan auditor, laporan komit audit, per review, laporan sosial atau lingkungan, dan pandangan yang jelas ke dalam perilaku etis pejabat perusahaan. Selanjutnya yaitu Faisal Finance Intention Inc. tahun 1998 juga mengungkapkan informasi terbatas tentang nilai-nilai Islam dan tidak ada pengungkapan yang dibuat tentang laporan keuangan. Dewan Pengawas Syariah. Memang laporan tersebut hanya menginformasikan pembaca tentang produk yang ditawarkan oleh perusahaan termasuk tidak ada informasi tentang zakat atau Dewan Pengawas Syariah yang diwajibkan oleh AOIV. Baik, saya Almaika Lopia akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai bagian dari proses tauhid. Menurut Sahatah, pada tahun 2001, Islam merupakan sistem dan cara hidup total, baik di sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, maupun sistem akuntansi yang harus terintegrasi. Proses tauhid dapat dilakukan dalam sistem pengungkapan laporan keuangan atau akuntansi dengan syarat harus memenuhi nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya melaporkan standar umum laporan keuangan, tetapi juga harus melaporkan standar akuntansi Islam, contohnya seperti keadilan, kepatuhan syariah, dan persyaratan zakat. Next yaitu pengungkapan keuangan di Indonesia. Meskipun Indonesia masih diasumsikan sebagai pasar modal yang sedang berkembang, Badan Pengawas Bursa Efek Indonesia mewajibkan semua perusahaan untuk mengungkapkan perangkat informasi standar yang harus dicantumkan dalam laporan tahunannya. Telah dilakukan penelitian oleh beberapa orang, dapat saya garis bawahi atau simpulkan, laporan keuangan Indonesia lebih besar perusahaan asing yang terdaftar di BEJ. Maksudnya yaitu perusahaan terkenal lebih banyak memiliki pengungkapan dari perusahaan kecil. Yang kedua yaitu perihal ketepatan. Indonesia masih kurang atau masih terlambat baik antara perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Nama saya Siti Balikia Asfaras. Saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya yaitu di poin ke-9, diskusi dan analisis. Nah, laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia pada jurnal ini itu lebih menekankan kepada standar umum dan standar peraturan daripada standar akuntansi Islam. Mengapa demikian? Dikarenakan standar akuntansi Islam dinilai baru muncul atau baru digaji lebih lanjut lagi setelah kita berabad-abad atau bertahun-tahun lebih memakai akuntansi konvensional. Nah, dalam jurnal ini tuh juga saya menemukan bahwa tidak
yang statementnya seperti ini. Tidak ada bank syariah yang diharuskan untuk mematuhi standar pengungkapan nilai-nilai Islam tertentu. Dan dalam Tri Yuwono tahun 2019, dalam buku tersebut menyatakan bahwa akuntansi Islam itu memiliki latar belakang teoritis yang berbeda dengan akuntansi konvensional dan perlu pertimbangan yang lebih lanjut atau pendekatan baru. Nah, di dalam bab ke-9 ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu poin perpaduan antara nilai umum dan khusus, yang kedua nilai-nilai Islam, dan yang terakhir peraturan daerah atau peraturan setempat. Masuk ke poin pertama yaitu 9.1 perpaduan antara nilai umum dan nilai khusus. Jadi pengungkapan informasi yang ada pada bank konvensional ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, meskipun informasi atau item informasinya bervariasi antara akuntansi konvensional dengan nilai-nilai Islam. Nah, akuntansi konvensional ini informasinya lebih menekankan kepada kepentingan investor guna memilih investasi alternatif. Masuk ke poin selanjutnya yaitu nilai-nilai Islam, ada di poin 9.2. Nah, nilai-nilai Islam ini mencakup sebagai investor, umat Islam itu tidak hanya membutuhkan informasi terkait keuangan saja, namun juga membutuhkan informasi-informasi lain seperti contohnya informasi tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukan dalam suatu organisasi atau bank syariah dalam pelaporan tahunan. Apakah tindakan-tindakan tersebut yang dilakukan bank atau organisasi tersebut apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Seperti yang dijelaskan dalam buku Hanifah dan Hudaib 2001, dalam jurnal ini dijelaskan tujuan dari akuntansi Islam itu membantu tercapainya keadilan sosial ekonomi yang falah atau menyeluruh atau kemenangan, dan mengakui pemenuhan kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, dan individu yang bersangkutan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Nah, dari buku ini juga dijelaskan bahwa akuntansi itu dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama yaitu aspek fisik dan aspek manusia. Aspek teknis atau aspek fisik ini berisikan tentang zakat, amal, hadiah, atau urusan-urusan halal lainnya yang menyangkut apakah distribusi laba dari perusahaan atau organisasi atau perbankan ini sesuai atau tidak dengan syariat-syariat Islam. Apakah pendistribusiannya benar atau tidak. Nah, lanjut ke aspek yang kedua yaitu tentang aspek manusia. Nah, aspek manusia ini berisikan tentang moralitas, etika, dan hukum ketuhanan. Selanjutnya ada poin 9.3 tentang peraturan daerah atau peraturan setempat, di mana laporan tahunan Bank Muamalat ini lebih menekankan kepada studi kasus Susanto 1992 daripada standar akuntansi yang ditetapkan oleh AAOIV. Mengapa demikian? Karena standar AOIV ini tidak mengikat, namun dapat digunakan sebagai pedoman yang harus diikuti oleh lembaga keuangan Islam dalam menyusun laporan keuangan. Nah, laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia ini juga berpedoman terhadap peraturan daerah khususnya yang ditetapkan oleh Bank Sentral Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Masuk ke poin selanjutnya yaitu poin ke-10 tentang penelitian di masa mendatang. Kajian dalam laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia ini sangat terbatas pada Bank Muamalat itu sendiri, sehingga hasilnya pun terbatas. Nah, untuk analisis yang lebih mendalam dari laporan tahunan Bank Syariah, survei membutuhkan pandangan global dengan lembaga keuangan Islam yang dipelajari di seluruh dunia. Masuk pada kesimpulan, laporan Bank Muamalat Indonesia pada jurnal ini lebih memfokuskan pada laporan tahun 1999 dikarenakan laporan 1999 ini lebih banyak memuat pengungkapan yang berupa akuntansi independen. Adapun pertumbuhan Bank Islam antara 1999 sampai dengan 2000 itu bisa dikatakan sangat pesat atau cukup pesat. Bisa dilihat dari banyaknya bank-bank syariah yang tumbuh sekarang atau bank-bank syariah nasional yang tumbuh sekarang seperti Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan sebagainya.
Adapun tujuan laporan keuangan ialah memberikan informasi-informasi terkait dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Nah, jikalau informasi atau laporan keuangan syariah sendiri itu bukan hanya mengenai informasi-informasi yang bersangkutan dengan pihak-pihak dalam mengambil keputusan atau pihak-pihak investor, namun juga memuat aspek-aspek lain yang bersangkutan dengan ekonomi syariah atau ketentuan-ketentuan syariah. Lalu standar akuntansi. Standar akuntansi dunia adalah standar akuntansi yang ditetapkan oleh organisasi AAOIV. Namun dalam jurnal ini bisa disimpulkan jikalau standar akuntansi yang digunakan dalam Bank Muamalat Indonesia ini masih atau menerapkan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan juga Badan Pengawas Bursa Efek Indonesia, Bank Sentral Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah BMI sendiri. Jadi kesimpulan akhirnya adalah Bank Muamalat dalam laporan tahunan 1999 dalam jurnal ini belum menerapkan sepenuhnya nilai-nilai Islam dikarenakan pedoman atau dasar yang digunakan Bank Muamalat juga masih berpedoman dalam Bank Sentral Indonesia, yaitu Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia sendiri adalah bank konvensional. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.